Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Yang senantiasa ulun muliakan para alim, para ulama, para muallim, para ustadz dan ustadzah yang ikut berhadir bersama kita. Di sini ada Ustadz Abdul Hadi, ada Ustadz Ahmad Mansur dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat ulun lawan pian-pian semuanya, para tokoh masyarakat, wabil khusus PLT Camat Kecamatan Muara Uya, perwakilan daripada Polsek Muara Uya dan Rambil Muara Uya, dan tokoh-tokoh yang lain. Ada Guru Syarqawi selaku pendiri dan pengasuh pesantren Tahfidz dan Majelis Sabilur Rasyad, dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, malam 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semuanya untuk bersama-sama kita tadi memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Rindu hati kita kepada Nabi Muhammad. Kita kangen dengan Nabi Muhammad. Kita walaupun belum pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita rindu kepada Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam ini adalah malam cinta Rasul untuk kita semuanya. Malam ini malam rindu Rasul untuk kita semuanya, dan semoga malam ini kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Rasulullah ikut berhadir bersama kita saat ini, dan semoga Rasulullah hadir bersama kita saat ini, dan Rasulullah semoga hadir bersama kita saat ini dan melihat semua wajah-wajah kita dengan pandangan kasih sayang, sehingga kita tidak keluar dari lapangan ini kecuali dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isfa' lana ya Rasulullah, tolong kami semuanya ya Rasulullah, sayangi kami semuanya ya Rasulullah. Jangan engkau biarkan kami keluar dari tempat ini ya Rasulullah, kecuali engkau mohonkan kepada Allah agar semua hajat-hajat kami yang hadir Allah kabulkan semuanya. Yang sakit di antara yang hadir Allah sembuhkan semuanya. Dan semoga ya Rasulullah mintakan kepada Allah agar kita bisa berkumpul kelak di hari kiamat bersamamu, bersama para kekasih-kekasih kami, bersama para keluarga kami, bersama para anak keturunan kami, bersamamu ya Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini ulun hanya ingin bercerita tentang salah seorang sahabat, yang mana sahabat ini adalah sahabat yang dulunya adalah seseorang yang sangat nakal. Seseorang sahabat yang dulunya seorang preman. Seorang sahabat yang dulunya sebelum masuk Islam adalah orang yang tidak baik. Akan tetapi setelah masuk Islam, beliau merasakan bagaimana indahnya Islam, bagaimana lembutnya Islam, bagaimana kasih sayang Islam, dan bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Uqashah bin Mihsan. Seorang sahabat yang mungkin ngarannya jarang kita dengar. Seorang sahabat yang tidak semua dari kita kenal dengan Sayyidina Uqashah. Seorang sahabat yang mana beliau diberi kabar gembira oleh Allah bahwasanya beliau nanti akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir bulan Safar, beliau sudah mulai merasakan sakit dalam tubuhnya. Sakit yang akhirnya nanti akan membawa beliau ke Rafiqul A'la, ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah sudah jarang kelihatan berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah mulai jarang bersenda gurau dengan para sahabat. Rasulullah sudah mulai jarang menghadiri acara-acara sahabat, karena Rasulullah sudah mulai merasakan sakit dalam tubuhnya. Sakit yang luar biasa, sakit yang membuat fisik beliau tidak mampu untuk melangkahkan kakinya. Sampai-sampai beberapa kali sholat beliau harus dipapah oleh beberapa sahabat
agar bisa melaksanakan solat berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya. Para sahabat rindu melihat wajah Nabi Muhammad. Sekian hari tidak berjumpa dengan Nabi, sudah seperti sekian tahun tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Para sahabat merasakan kerinduan yang luar biasa, karena biasanya Rasulullah menjadi imam, sekarang tidak lagi. Biasanya Rasulullah menyampaikan nasihat, sekarang tidak lagi. Terasa hampa kota Madinah tanpa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan termasuk mereka juga adalah Sayyidina Uqasyah. Sayyidina Uqasyah merasa rindu yang tak tertahankan, merasa ingin melihat wajah indah Nabi Muhammad. Akhirnya pada suatu ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath ila akhirih. Ketika turun ayat tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, nafsi qad nu'iyat." Wahai Jibril, diriku sebentar lagi akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia yang fana menuju ke tempat yang kekal dan abadi. Wahai Jibril, sebentar lagi aku akan menghadap kehadirat Allah. Lantas bagaimana ini para sahabat-sahabatku dan umatku? Akhirnya kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, al-akhirah khairun lak minal ula." Akhirat akan jauh lebih baik daripada dunia untukmu wahai Rasulullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Allah akan kasih apapun yang engkau minta, sampai engkau rela meninggalkan dunia untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai engkau ridha meninggalkan dunia, sampai nanti di akhirat engkau bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mendengar seperti itu, Rasulullah yang dalam keadaan sakit, Rasulullah yang sudah tidak bisa berjalan, Rasulullah yang sudah tidak bisa melangkahkan kaki, Rasulullah yang sudah merasakan lemas pada tubuhnya, beliau memerintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan agar beliau bisa melaksanakan solat bersama para sahabat baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Setelah melaksanakan solat dan beliau pun naik ke atas mimbar. Naik pun di atas mimbar, Rasulullah harus dibopong, harus dibapah oleh beberapa sahabat. Akhirnya beliau berpegangan dengan mimbar yang ada di bawah beliau. Beliau menyampaikan suatu khutbah, yang mana khutbah ini tidaklah mendengar sahabat saat itu, melainkan bercucuran air mata mereka, saking merasakan akan terjadi suatu perpisahan dengan Nabi Muhammad, akan terjadi suatu perpisahan yang akan membuat mereka berpisah dengan Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah di atas mimbar sambil gemetar tubuhnya, menahan rasa sakit yang ada dalam tubuhnya, menahan rasa sakit yang ada pada jasadnya. Rasulullah mengatakan sambil tertatih-tatih, "Ya ma'asyiral muslimin, ana unshidukum billah ayyuhan nas, ayya nabiyyin kuntu lakum." Aku ini menjadi nabi yang bagaimana menurut kalian? Wahai manusia, aku ini kayak apa jadi nabi? Apakah aku jadi nabi yang baik untuk kalian? Kata Nabi. Akhirnya para sahabat mereka mengatakan, "Jazakallah min nabiyyin khaira." Semoga Allah balas kebaikan untukmu wahai Nabi. Semoga Allah balas kebaikan untukmu wahai Rasulullah. Engkau adalah nabi yang sangat baik. Engkau adalah nabi yang sangat baik. Para sahabat mengatakan, "Falaqad kunta bina kal abdir rahim." Engkau ya Rasulullah untuk kami itu seperti seorang ayah yang sangat penyayang. Wa kal akhin nasihil musyfiq. Dan engkau seperti saudara yang senantiasa sayang menasihati kami. Addaita risalatillahi azza wa jal. Engkau telah menyampaikan semua risalah Allah kepada kami. Wa ablautana wahyah wa da'auta ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah.
dan sungguh engkau telah menyampaikan semuanya kepada kami dengan cara yang baik. Engkau ajak kami menuju kepada Allah dengan cara yang baik, dengan cara mau'idatil hasanah. Akhirnya beliau menegaskan lagi, ya ma'asyiral muslimin, ana unshidukum billah wa bihaqqi alaikum, dan dengan hak atas kalian semuanya, man kanat lahu kibali madlamatun falyakum falyaqtas minni. Kalau ada di antara kalian, wahai kaum muslimin, kalau ada di antara kalian yang merasa terdolimi dengan diriku, yang mana aku ada salah kepada kalian, maka hendaknya berdiri dan sekarang ayo ambil qisasnya kepadaku. Kalau ada di antara kalian yang mana aku mendoliminya, ayo berdiri. Siapa yang merasa aku pernah berbuat salah kepada mereka, hendaknya mereka berdiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, aku tidak mau nanti di hari kiamat aku menghadap kepada Allah sedangkan aku masih punya tanggungan kezaliman kepada kalian semuanya. Mendengar seperti itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada satupun dari kami yang pernah engkau dolimi. Bahkan kami semuanya berhutang jasa kepadamu ya Rasulullah. Semua dari kami berhutang budi kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya beliau ulangi lagi, siapa? Ayo siapa yang merasa aku punya hutang, aku punya salah, aku pernah berbuat salah kepada mereka, faliyakum. Hendaknya mereka berdiri mengambil kisos, mengambil ganti daripada apa yang telah aku lakukan daripada kesalahan itu. Diulangi lagi sama Nabi Muhammad. Akhirnya berdirilah salah seorang sahabat yang sudah tua yang namanya Ukasyah. Sayyidina Ukasyah berdiri. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ukasyah? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau pernah berbuat salah kepadaku wahai Rasulullah. Pada suatu ketika engkau melakukan perang, aku ikut perang bersamamu. Di saat itu aku berusaha mendekat denganmu karena aku ingin semakin dekat denganmu ya Rasulullah. Akan tetapi ketika engkau memukul untamu, mencambuk untamu, karena aku sudah turun dari untaku, kemudian aku mendekati pahamu, aku ingin mencium kakimu, tiba-tiba cambuk yang engkau pukulkan kepada unta itu mengenai diriku wahai Rasulullah. Engkau memukulku ya Rasulullah, engkau melukaiku ya Rasulullah. Tolong aku minta bahwasanya ini adalah kezaliman untukku yang engkau perbuat untukku ya Rasulullah. Mendengar seperti itu, para sahabat pada marah. Para sahabat merasa ini Sayyidina Ukasyah kurang ajar. Sayyidina Ukasyah berani-beraninya kok bisa ini Ukasyah memerintahkan Rasulullah agar mau dibalas oleh Sayyidina Ukasyah. Mendengar seperti itu, kata Sayyidina Ukasyah, ya Rasulullah, engkau mukul aku itu sengaja atau kada? Akhirnya kata Nabi, demi Allah, aku berlindung pada Allah, tidak pernah aku sengaja mendolimi siapapun. Tidak pernah aku sengaja mendolimi siapapun, termasuk engkau wahai Ukasyah. Mendengar seperti itu, kata Sayyidina Ukasyah, tapi tetap aku ingin menuntut balas kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memanggil salah satu sahabatnya yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah, wahai Bilal, engkau ambilkan cambukku yang ada di rumah Fatimah. Ambil cambuk yang biasa aku pakai di rumah Fatimah. Ambil cambuk itu, ambil wahai Bilal. Mendengar seperti itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa cambuk itu ya Rasulullah? Kata Sayyidina Muhammad, kata Rasulullah, biar ini cambuk nanti digunakan oleh Ukasyah untuk memukulku, untuk mencambukku, karena dia pernah terkena cambukku ketika melakukan suatu peperangan. Mendengar seperti itu, para sahabat Masya Allah teriak semuanya, merasa tidak tega, kok bisa-bisanya ini Ukasyah ingin mencambuk, ingin memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diambilkan itu cambuk kepada Rasulullah di rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Ketika bertemu dengan Sayyidah Fatimah, mengetuk pintu rumah Sayyidah Fatimah, Sayyidina Bilal ditanya oleh Sayyidah Fatimah, wahai Bilal, apa yang engkau inginkan? Kata Sayyidina Bilal, wahai Fatimah, aku disuruh oleh Rasulullah untuk mengambil cambuk yang biasa dibawa oleh Rasulullah
untuk memukul unta ataupun kuda. Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil cambuk itu, wahai Fatimah. Akhirnya kata Sayyidah Fatimah, untuk apa wahai Bilal? Ini bukan waktu perang, ini bukan waktu haji, bahkan ini Rasulullah sedang sakit. Untuk apa itu cambuk wahai Bilal? Kata Sayyidina Bilal, wahai Fatimah, itu ada salah seorang sahabat menuntut balas kepada Rasulullah, ingin memukul Rasulullah karena dulu pernah terpukul oleh cambuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah mendengar seperti itu, langsung menjerit, wahai Bilal, siapa yang tega akan memukul ayahku? Siapa yang tega ingin mencambuk ayahku, wahai Bilal? Siapa dia, wahai Bilal? Sampaikan kepada dia, wahai Bilal, jangan mencambuk ayahku. Aku anak yang paling dicintainya, biar aku yang dipukul. Jangan sampai cambuk itu mengenai ayahku, wahai Bilal. Mendengar seperti itu, kata Sayyidina Bilal, wahai Fatimah, Rasulullah menyuruh aku untuk mengambil cambuk itu dan melarang aku untuk tidak membawa cambuk itu, dan melarang aku untuk menyerahkan cambuk itu kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar seperti itu, Sayyidah Fatimah menangis, langsung menyuruh kedua anaknya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kata Sayyidah Fatimah, wahai Hasan, wahai Husain, itu kakekmu mau dipukul sama Ukasyah. Ayo datang ke sana, lari kalian berdua menuju kepada kakek kalian berdua dan sampaikan kepada Ukasyah agar kalian saja yang dipukul, jangan sampai dia memukul Sayyidina Muhammad, memukul kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di Masjid Nabawi, Rasulullah sudah menunggu dalam keadaan berdiri di atas mimbarnya. Sayyidina Bilal bin Rabah membawa cambuk yang dulu pernah digunakan oleh Rasulullah untuk menyambuk unta, tapi mengenai tubuh Sayyidina Ukasyah. Setelah melihat cambuk sudah datang, Rasulullah meminta mana cambuknya. Akhirnya diserahkan kepada Sayyidina Ukasyah, wahai Ukasyah, ambil cambuk ini. Ketika diambil cambuk itu, Sayyidina Ukasyah gemetar memegang cambuk itu. Tapi beliau benar-benar ingin, ya Rasulullah, alhamdulillah aku bisa menuntut balas, aku bisa melakukan qisas, tapi sambil gemetar tangannya. Para sahabat yang melihat Sayyidina Ukasyah akan memukul Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, berdiri keduanya, tidak kuat melihat cambuk yang akan dicambukkan oleh Ukasyah kepada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, Sayyidina Abu Bakar sambil menangis mengatakan, wahai Ukasyah, aku adalah sahabat Nabi Muhammad, aku pertama kali orang yang beriman kepada Rasulullah. Tolong jangan kau sakiti Rasulullah, jangan kau cambuk Rasulullah, biar aku saja sebagai gantinya, biar aku saja sebagai gantinya, wahai Ukasyah. Sayyidina Umar juga tidak mau kalah. Wahai Ukasyah, engkau tahu sendiri, aku dulu sebelum masuk Islam tidak ada siapapun yang berani menggangguku. Setelah aku masuk Islam, wahai Ukasyah, aku tidak akan membiarkan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.